Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu lagi pada pagi hari ini. Jangan bosan-bosan ketemu saya lagi. Minggu lalu baru ketemu saya. Nggak apa-apa, saya substitute hari ini pengganti karena harusnya Desi yang bertugas, tapi Desi lagi sakit. Biar nanti kita juga sama-sama mendoakan supaya Desi bisa lekas sembuh. Di pagi hari ini saya berikan waktu beberapa saat untuk kita boleh mempersiapkan diri dan hati kita untuk boleh beribadah pada pagi hari ini. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Dia, hanya kepada Tuhan Yesus, supaya ibadah yang kita lakukan hari ini tidak berlalu dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, untuk kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau meninggikan, memuji nama-Mu dengan sepenuh hati kami Bapa. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Kau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan
sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Katakan, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. kami mau tinggikan Kau Yesus melebihi segala-galanya dalam hidup kami. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau selama-lamanya Tuhan, biarlah namamu selalu ditinggikan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, satu hari baru lagi yang Tuhan kasih untuk kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Di hari yang baru ini Tuhan, kami tidak mau menyanyiakan hari kami. Kami mau beribadah dengan sepenuh hati kami Tuhan. Kami mau menaikkan puji-pujian bagi hormat kemuliaan namamu. Kami juga mau menyerahkan ibadah ini Tuhan, biarlah Engkau yang beracara di ibadah ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar hanya ada roh-Mu di tempat ini, hanya ada kuasa-Mu di tempat ini Bapa.
Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semua. Ya, puji Tuhan, boleh kasih salam ke kanan kiri. Katakan selamat pagi, selamat beribadah. Senang sekali bisa bertemu satu dengan yang lainnya ya. Sebab kasihnya Dia adalah kasih yang besar, amin. Amin. Mari kita naikkan pujian, kita naikkan syukur kita hanya kepada Dia. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, semuanya semangat memuji Tuhan. Boleh atur napasnya dulu, biar saya juga bisa ngatur napas di atas ya. Oke, biarlah puji-pujian yang kita naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Mari setelah dengan semangat kita memuji Dia, dengan semangat yang sama juga kita mau mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Saya berikan waktu beberapa saat untuk kita boleh menenangkan diri kita sejenak, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman yang akan disampaikan. Mari kita yakini dan imani bahwa Tuhan yang akan selalu menolong kita dalam keadaan apapun, dalam musim apapun, panas, hujan, terang, gelap, Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang selalu menjaga kita. Mari kita menyanyikan pujian ini. Musim akan selalu berganti, tapi kasih-Nya tetap abadi. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Sebab Engkau Tuhan yang akan selalu menolong kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara
Mari kita sama-sama amini lagu ini. Dalam keadaan apapun dalam hidup kita, dalam musim apapun, saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara sedang alami pada hari ini. Apakah sedang susah, apakah sedang senang, sedang baik-baik saja. Tapi di lagu ini mau mengingatkan kita, Tuhan yang selalu menolong kita, yang selalu menjaga kita, bahkan sehelai di rambut kita tuh nggak akan terjatuh kalau tanpa seizin Tuhan. Hal kecil pun gak akan terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Tapi kalaupun itu terjadi, biarlah kita selalu mengingat dan selalu mengamini Dia yang selalu menolong kita. Dia yang akan pelihara hidup kita. Mari kita renungkan lagu ini sejenak. Yang mau berdoa boleh berdoa, mengucap syukur untuk berkat Tuhan, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Walaupun masalah kita masih ada, tapi Tuhan tetap menyertai. Itu juga suatu anugerah yang besar bagi hidup kita. Saya berikan waktu beberapa saat untuk kita boleh berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sudah selesai berdoa, saya undang untuk berdiri. Kita mau katakan pujian ini sekali lagi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Percaya. Yakini dengan imanmu, katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Kau yang melindungi Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, kasih-Nya. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu, sehelai di rambutmu
sampai hari ini, karena Engkau selalu menolong setiap kehidupan kami Tuhan. Kau menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga mau mengucap syukur buat semua yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kami. Kami tahu rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang tidak mendatangkan kecelakaan. Walaupun kami mengalami pergumulan demi pergumulan, kami yakin percaya itu cara Tuhan untuk menaikkan level kehidupan kami Tuhan. Tapi Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, berbicaralah kepada kami. Sampaikan isi hati-Mu kepada umat-Mu di tempat ini. Supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan. Apa yang harus kami kerjakan surut dengan firman-Mu. Dan jangan izinkan apapun yang coba mengganggu pemberitaan firman-Mu. Sehingga kami bisa fokus. Dan kami merenungkan bahkan melakukan firman-Mu ini ketika kami pulang dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat hadirat-Mu yang kami rasakan pada pagi hari ini. Dan sempurnakan kehadiran-Mu melalui firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Anugerah Tuhan saya bisa menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Pertama-tama terima kasih Ibu Gembala yang sudah memperkenankan saya menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bu Rita sudah menghubungi saya, dan buat semua tim penggembalaan. Kalau nggak salah teman saya juga di sini Ibu Carmelia lagi pelayanan, tolong sampaikan salam saya nanti. Puji Tuhan. Baik, salam kenal Bapak Ibu. Nama saya Pendeta Yabes Marbun. Saya berasal dari Korea Utara. Enggak ya. Saya dari Sumatera Utara, ya dari Medan. Saya tinggal di Tangerang, dan hari ini saya pelayanan keluar kota. Beda provinsi kan, di DKI Bapak Ibu. Saya menggembalakan di sebuah gereja di GBI Jalan Kartini Raya nomor 16 di Jakarta Pusat. GBI Mission Center. Ini saya datang dengan istri saya, dan saya sudah menikah. Satu anak dua. Tolong doakan kalau Tuhan kehendaki Tuhan tambah lagi kayak 3. Nah ini berhubungan dengan operasional keyboard. Kalau 3 nanti, 1 main keyboard, 1 main bass, 1 main drum, mamanya WL, papanya khotbah, bebas operasional. Ya, tapi ya itu kehendak Tuhan ya. Apalagi ya, oke, Tuhan kasih tugas tambahan saya sebagai rektor di Sekolah Tinggi Teologi Harapan Baru Indonesia. Itu saja perkenalan dari saya, dan informasi selanjutnya nanti di bawah ini. Puji Tuhan, saudara, hari ini saya dituntun Roh Kudus untuk menyampaikan satu judul khotbah, yaitu Favor by God. Favor by God ini artinya perkenanan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, di dalam Alkitab, ya sejauh yang saya baca di dalam Alkitab, ya kan ngomong sombong Bapak Ibu, agak angkuh dikit aja. Saya sudah selesai 24 kali Bapak Ibu. Kejadian setewa. Ya. Sejauh yang saya baca, ya, kata berkenan dalam Alkitab yang Allah langsung ngomong kepada personal hanya kepada 2 orang. Kalau kepada bangsa Israel itu mungkin ada beberapa. Kepada umatku ada beberapa. Jadi aku berkenan kepada umatku, berkenan kepada orang Israel. Tapi kalau kepada personal, kepada seseorang, itu hanya kepada 2 orang saja Bapak Ibu. Yang pernah saya baca. Ya, mohon koreksi khotbah saya kalau Bapak Ibu dapatkan ayat yang lain. Yang dari 2 orang ini Bapak Ibu. Ya. Yang pertama yaitu Yesus. Ya. Jadi Allah langsung ngomong kepada Yesus ketika Yesus selesai dibaptis. Ya, muncul seperti ada burung merpati lambang Roh Kudus. Kemudian keluar suara dari surga dan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Dan yang kedua menariknya adalah seorang bernama Daud. Daud itu artinya seorang raja, ya, seorang raja yang berasal dari kota Bethlehem, ya.
Daud ini anaknya Isai. Tapi bisa dia satu-satunya orang setelah Yesus yang di Alkitab berkata Kisah Rasul 13 ayat 22. Aku telah mendapatkan Daud, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi judul khotbah saya hari ini adalah berkenan kepada Tuhan. Dan saya menemukan satu orang bernama Daud. Dan satu lagi Yesus yang Allah langsung ngomong kepada dia bahwa aku berkenan. Nah sebenarnya kalau kita dengar kata berkenan ini kita udah terbiasa Bapak Ibu. Bahkan mungkin kita sering ngomong, jadikan aku menjadi hamba yang berkenan. Tapi Bapak Ibu, kalau kita tinjau lebih dalam, kalau kata orang Medan, kata berkenan ini ngeri-ngeri sedap. Ya. Kenapa saya katakan ngeri-ngeri sedap? Yang pertama, saya hanya menemukan 2 orang saja yang Allah berkenan kepada dia. Ini menjadi sesuatu yang menarik bagi saya. Saya seorang akademis teologi Bapak Ibu. Kalau hanya sedikit saja, kalau Yesus ya kita nggak usah ngomong lah, dia pasti yang berkenan kepada Allah, anak Allah yang kudus. Tapi seorang Daud ini, dan setelah itu tidak ada lagi personal yang Allah ngomong berkenan. Ini menjadi satu hal yang menarik bagi saya. Apa sih hebatnya kata berkenan ini? Dan coba kita tinjau lebih dalam Bapak Ibu, ternyata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berkenan ini artinya suka, mau, dan setuju. Suka. Kalau ya kita kan dalam doa kita, dalam kata-kata kita kan sering kita katakan, Tuhan, aku mau jadi orang yang berkenan kepadamu. Betul ya? Oh ini hamba yang berkenan dan segala macam. Nah saudara, arti dari berkenan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, suka, mau, dan setuju. Bapak Ibu, saya yakin Tuhan suka sama saya dan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Oh dia suka sama kita, dia sayang sama kita. Ya, dia juga mau sama kita, bahkan dia rela ya turun ke dunia menyelamatkan kita karena dia mau kita. Dia tidak mau kita terhilang. Tapi kalau masalah setuju, bentar dulu Bapak Ibu. Saya dari tahun 2009 berdoa, minta doa mobil Lamborghini, nggak dikasih-kasih Tuhan sampai sekarang. Pikir biar kayak Hotman Paris kan keren begitu ya, punya Lamborghini. Tapi Tuhan nggak kasih-kasih. Berarti kan belum tentu Tuhan setuju. Saya yakin Bapak Ibu punya doa sampai hari ini yang masih digumulkan, betul ya? Yang mungkin sudah bertahun-tahun didoakan. Yang Bapak Ibu belum menerimanya dari Tuhan. Berarti Bapak Ibu ada indikasi, ingat ya, ada indikasi. Bisa jadi Tuhan belum setuju sama permintaan kita. Berarti kalau sesuai dengan pengertian ini Bapak Ibu. Bu Rita, saya boleh turun ke bawah ya? Boleh ya? Saya kadang-kadang khotbah begitu, turun ke bawah, ke kiri, ke kanan gitu. Nah, jangan heran nanti saya keluar Bapak Ibu, tinggal suara aja. Suka, mau, dan setuju. Kalau suka oleh, oke. Kalau mau, oke. Tapi setuju. Banyak doa-doa kita yang belum disetujui oleh Tuhan. Berarti kalau ikut kriteria arti dari berkenan, saya dan saudara, tapi sebelum itu saya mau tanya dulu. Ada nggak doa Bapak Ibu yang belum disetujui sampai hari ini? Ada? Bu Rita di sini jemaatnya sombong-sombong ya, ditanya nggak mau jawab. Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Berarti kalau sesuai dengan kriteria itu Bapak Ibu, saya dan saudara kita semua di tempat ini masih berjuang untuk jadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Betul? Karena nggak semua apa yang kita minta disetujui. Tapi kalau yang kita minta sudah disetujui Tuhan, fix kita adalah orang yang sesuai dengan pengertian. Nah kita lihat lebih jauh dari pengertian bahasa Yunaninya. Dari bahasa Yunaninya, kata berkenan itu gabungan dari 2 kata. Eu, dokeo. Eu itu artinya indah, dokeo itu artinya pikiran. Jadi kata berkenan itu artinya apapun yang Anda pikirkan itu indah di mata Tuhan. Itu arti berkenan. Jadi Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi, berkenan ini ngeri-ngeri sedap. Ternyata berkenan ini keren. Apapun yang saya dan saudara pikirkan itu indah di mata Tuhan. Wah itu keren Bapak Ibu. Contohnya Bu Rita jalan-jalan ke Plaza Indonesia Bu. Terus lihat tas channel di situ. Terus dalam hati pikir, aduh itu tas kalau saya punya keren. Masih dalam hati Bu, belum ngomong Bu. Tiba-tiba sampai rumah ujuk-ujuk, itu tas nyampe aja di rumah Ibu. Keren gak Bu? Keren. Ya contohnya. Ya contoh aja dulu kan begitu kan. Kita jalan-jalan ke showroom.
Sekarang ganjil genap, kita butuh mobil listrik karena mobil listrik tidak kena ganjil genap, ya kan? Brother yang di depan ini jalan-jalan ke showroom, dia, waduh, Ioniq 5 keren. Tuhan, kalau aku punya Ioniq 5 keren. Ujuk-ujuk seminggu kemudian Tuhan kirim Ioniq 5 ke rumahnya. Itu keren nggak? Keren. Itulah yang disebut orang yang berkenan. Apapun yang dipikirkannya indah di mata Tuhan. Bapak Ibu, saya mau kesaksian. Tapi sebelum kesaksian coba pandang saya 2 detik. Saya cocok gak jadi gembala? Gak cocok, Bapak. Ya, gak cocok. Nah, karena ya tampangnya kayak rada-rada brutal begitu ya Bapak Ibu. Memang saya dulu rocker. Ya, rambut saya aja setengah Bapak Ibu. Ya, tapi saya seorang gembala. Bapak Ibu pikir saya suka jadi gembala? Gak suka saya jadi gembala. Kenapa? Repot ngurusin jemaat. Nah, tapi saya yakin gembala di sini suka. Saya doang, saudara. Saya doang. Ya, tapi ini nggak direkam ya. Jangan kasih tahu jemaat saya, Bapak Ibu. Oh, direkam ya. Saya nggak suka. Benar, Bapak Ibu. Saya nggak suka. Karena saya dulu pengennya jadi seorang rocker. Saya musisi. Ya, saya sudah mengabdikan saya untuk bermusik, Bapak Ibu. Tapi karena bapak saya gembala, ya, bapak saya gembala, kemudian saya disuruh sekolah teologi. Tahun 2005, saya disuruh sekolah teologi dikirim ke Jakarta. Tapi karena saya takut sama bapak saya sekolah teologi. Alhasil semester 3 saya di DO dari sekolah teologi. Karena apa? Ya bayangin aja rocker disuruh baca Alkitab. Ya nggak mungkin. Iya kan? Tapi dengan prosesnya Tuhan, akhirnya Tuhan suruh saya jadi gembala. Saya menggembalakan mulai dari tahun 2016. Ya, dari tahun 2016 Bapak Ibu. Pertama kali saya menggembalakan, ya namanya ya orang-orang yang gak niat jadi gembala. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau jadi gembala kalau Tuhan kasih 3 syarat. Salah satunya syaratnya adalah Tuhan kasih saya tempat gratis tanpa bayar. Benar Tuhan kasih. Saya punya teman di Jakarta Utara, di Pluit Selatan, Blok L nomor 10. Dia bilang, lu mau jadi gembala? Ya rencananya begitu. Udah lu pakai tempat gua. Loh, kan kamu pakai. Ya udah kamu pakai sore, saya pakai pagi katanya. Jadi boleh pakai tempatnya? Pakai. Pinjam kursi-kursinya boleh? Boleh pakai. Alat musik boleh pakai? Boleh pakai. Bisa pinjam jemaatnya juga. Wah, jemaat kok cari sendiri katanya. Oh, jemaat pinjam juga. Jemaat kok cari sendiri katanya. Akhirnya saya mulai ibadah ya tahun 2015 Bapak Ibu. Ya, saya mulai penggembalaan itu. Perintisan itu saya mulai. Waduh, memang ternyata gak enak jadi gembala. Singkat cerita Bapak Ibu, kami harus menjadi kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini. Bapak Ibu enak di tempat sendiri. Gak perlu pindah-pindah lagi. Kami dulu Bapak Ibu harus pindah sana sini, pindah sana sini. Sampai akhirnya COVID, kami gak bisa ibadah. Sama, kita juga gak bisa ibadah. Sama-sama. Setelah COVID kami harus ibadah. Nah ternyata waktu kami mau ibadah, kami disuruh pindah sama teman saya itu Bapak. Ya, dia caranya cara halus. Ya lu harus maju lah, you harus bangkit lah. Saya tahu dia ngusir saya. Itu cara halus tuh. You mesti lebih maju lagi lah. Akhirnya kami dapat tempat di apartemen Northland. Gak berapa lama Bapak Ibu, kami harus pindah lagi dari situ. Kami pindah ke PEV Hotel di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Jakarta Utara ke Jakarta Pusat. 3 bulan kami dipanggil sama manajemen, gak boleh ibadah. Karena di sini disewa, sudah dikontrak 1 tahun. Akhirnya kami pindah ke Jakarta Barat, La Restoran. Dari Jakarta Utara ke Jakarta Pusat, ke Jakarta Barat. Udah kami kelilingi BPD ini Bu Gembala. Ya. Kami pindah ke sana. Setelah kami pindah ke sana Bapak Ibu, hampir 8 bulan kami ibadah di sana. Dikomplain sama gereja sana sini, ya. Ya karena terlalu dekat katanya, sama-sama GBI lagi. Saya bilang, saya cuma numpang aja saya bilang. Akhirnya kami pindah lagi Bapak Ibu ke Hotel Neo di Jakarta Utara lagi, balik lagi Jakarta Utara. Suatu saat di perenungan saya bilang sama Tuhan, kalau kayak gininya gembalaan, aduh, aku mending balik ke Medan aja lah Tuhan. Gereja bapakku besar di Medan. Terus Tuhan bilang begini, kau mau apa? Aku mau punya tempat sendiri yang gak sewa-sewa. Saudara pernah nonton film? Kalau nonton film itu kan biasa ada malaikat hitam, malaikat putih. Malaikat hitamnya bilang begini, ngaca, begitu. Ngerinya lagi, aku ikutin saudara. Akhirnya aku lihat wajahku di kaca. Oh ya memang gak cocok saudara. Ya, gak layak minta tempat sendiri. Saya ini kan bukan orang kaya saudara. Di Jakarta mau tempat sendiri. Wah,
Saya ini bukan orang kaya. Rumah saya aja masih ngontrak. Bukan orang pinter. Kalau ganteng itu saya akui. Itu nggak bisa aku pungkiri. Tapi kan nggak bisa itu modalnya. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau punya tempat sendiri. Saya mau ibadah kami tidak pindah-pindah. Singkat cerita Bapak Ibu. Singkat cerita. Karena waktu saya nggak. Singkat cerita. Saya doa sama Tuhan. Doa sama Tuhan. Singkat cerita. Tuhan kasih kami satu tempat di Jalan Kartini Raya nomor 16. Dan tempat itu sekarang milik kami. Kami bangun gedung sendiri dengan total nilai aset 16 miliar. Tuh, kok kaget kau? Kok wajahnya kok gitu ya? Ya. Habis Covid kami bangun, saudara. Habis Covid. Tanah yang dari 13M NJOP jadi 5M. Kemudian dibangun 9M Bapak Ibu. Habis Covid tahun 2022. Dari mana uangnya? I don't know. Tahu-tahu sudah ada aja bang. Kalau aku ceritakan panjang, mesti ngopi kita sambil cerita. Tapi intinya Bapak Ibu, sekarang tempat itu menjadi tempat ibadah permanen kami, menjadi milik GBI Mission Center. Tepuk tangan buat Tuhan. Mungkin nggak? Nggak mungkin secara manusia. Tapi mungkin kalau Anda jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena apapun yang Anda pikirkan, itu disetujui oleh Tuhan. Bahkan rumah saya pun masih kontrak, Bapak. Tapi gereja kami sudah milik sendiri. Dengan total miliaran aset. Dan itu semua karena Tuhan. Bukan karena saya. Dan saya ingin. Karena kami jadi orang yang. Karena orang yang berkenan itu, apapun yang dipikirkannya, indah di mata Tuhan. Dan kita belajar hari ini Bapak Ibu, dari seorang bernama Daud. Ya, seorang bernama Daud. Karena orang yang berkenan itu, apapun yang dipikirkannya, itu disetujui Tuhan. Jadi menurut Alkitab, apapun yang dipikirkan oleh berkenan, disetujui oleh Tuhan. Dan saudara tahu, Tuhan berkenan kepada seseorang, berarti Tuhan mendengarkan orang tersebut. 2 Korintus 6 ayat 2 berkata, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan kau. Dan pada hari aku menyelamatkan kau, aku akan menolong kau. Pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau. Saudara tahu, kalau kita didengarkan, berarti kita ditaruh dalam posisi penting. Contoh andai kata Bu Rita datang ke rumah saya. Kemudian saya lagi mengerjakan sesuatu. Orang rumah bilang, Bu Rita datang. Saya tidak peduli. Saya tetap kerja, saya nggak mau dengarkan. Berarti mohon maaf, saya tidak terlalu anggap dia penting. Tapi andai kata kalau Bu Rita datang ke rumah saya lagi kerja sesuatu yang penting. Saya tinggalkan itu semua untuk mendengarkan apa yang dia mau sampaikan kepada saya. Berarti saya menaruh posisi penting bagi saya saya menaruh dia dalam posisi saya penting. Jadi artinya kalau kita didengarkan oleh Tuhan, kita ditaruh pada posisi penting dalam kehidupannya Tuhan. Oh itu keren Bapak Ibu. Itulah orang berkenan. Itulah orang berkenan. Jadi jangan berdoa jadi orang kaya. Berdoa jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Karena orang yang berkenan, apapun yang diomongin dia didengerin teman Tuhan. Apapun yang dipikirkannya indah di mata Tuhan. Apapun yang didoakan didengarkan Tuhan. Apapun yang dilakukan berhasil dibuat Tuhan. Dan apapun yang disukai Tuhan. Dan bahkan apapun yang dipikirkan disetujui. Keren ya Bapak Ibu ya. Jadi orang berkenan ya. Keren ya. Jadi sekali-sekali tips dari saya. Stop kita berdoa. Tuhan jadikan saya orang diberkati. Jadikan saya orang kaya. Jadikan saya orang hebat. Stop. Kita berdoa. Dan kita berusaha. Tuhan jadikan saya orang. Tapi gimana jadi orang berkenan ini? Saya katakan tadi hanya ada 2 orang tokoh. Yang Allah langsung ngomong kepada dia. Bahwa dia adalah orang yang berkenan. Yesus. Saya tidak bahas hari ini. Tapi yang kedua saudara. Daud. Kita belajar dari seorang Daud. Gimana dia jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Samuel 17 ayat 28. Kenapa Daud jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan?
Ayat itu berkata begini, mengapa engkau datang? Dan pada siapa kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor di padang gurun? Saudara, ini ceritanya begini. Jadi orang Israel lagi bertempur dengan orang Filistin. Orang Filistin punya pendekar namanya Goliat. Orang Israel gak punya pendekar. Makanya mereka waktu itu getar-ketir, mereka ketakutan pada saat itu. Singkat cerita Bapak Ibu, di tengah kekhawatiran orang Israel menghadapi orang Filistin, ujuk-ujuk datang Daud. Daud ini dalam 1 Samuel pasal 17 dikatakan masih muda kemerah-merahan. Belum banyak pengalaman dan bukan tentara. Tapi ujuk-ujuk dia datang ke barisan tentara orang Israel. Dan berkata begini kepada Saul. Saul, biar aku yang berperang melawan Goliat. Ternyata nggak kebetulan abangnya Daud, Abinadab dan yang lain ada di barisan tentara orang Israel. Waktu abangnya Daud lihat Daud, abangnya bilang gini. Ayat ini Bapak Ibu. Mengapa engkau datang? Pada siapa kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor di padang gurun? Kalau bahasa Jakartanya gini, abangnya Daud bilang Daud gini. Bocil, ngapain lo kemari? Ngapain? Terus kambing domba yang 2-3 ekor itu kemana lo buat? Saudara, saya garis bawahi, tunjukkan ayatnya. Saya garis bawahi, kambing domba 2-3 ekor. 2-3 ekor di padang gurun kambing domba. Bapak Ibu, ayahnya Daud ini Isai. Isai ini punya ribuan kambing domba. Dia punya banyak kambing domba. Tapi yang dipercayakan kepada Daud hanya 2-3 ekor. 2-3 ekor itu berapa? 2-3 ekor ini adalah kalimat sastra. Ini adalah kalimat ungkapan untuk mengungkapkan sedikit sekali. Artinya, yang dipercayakan kepada Daud sedikit sekali. Sedangkan yang dimiliki oleh Isai banyak Bapak Ibu. Tapi yang dipercayakan sedikit. Bayangkan. Kalau bapak saya punya mobil 8, motor 16. Saya cuma dikasih sepeda. Saya bakal komplit. Itu kan ada mobil 8, kasih 1 kek. Ada 16 motor, kasih 2 kek. Masa dikasihnya sepeda? Kenapa bapak saya kasih saya sepeda? Karena bapak saya belum percaya. Betul gak Bapak Ibu? Logikanya kan gitu. Atau bapak saya punya mobil tapi saya belum dikasih mobil karena bapak saya belum percaya sama saya. Sama. Isai punya banyak kambing domba tapi belum dipercayakan kepada Daud. Karena Isai belum terlalu percaya sama Daud. Jadi Daud hanya dipercayakan sedikit sekali. Mungkin kalau saya dan saudara jadi Daud, kita pasti komplit. Makanya banyak orang di luar sana akan ribut gara-gara warisan. Tapi Daud gak komplain, dia dipercayakan sedikit. 2-3 ekor dipercayakan. Apa yang dia lakukan terhadap 2-3 ekor ini? Lihat ayat selanjutnya Bapak Ibu. Di Samuel 17, 1 Samuel 17, 34-36. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengajarnya. Aku menghajarnya, aku melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkapnya. Aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya, lalu membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Padahal dia hanya menjaga 2-3 ekor. Tapi yang dia lakukan, dia kejar tuh beruang, dia kejar tuh singa. Ada yang berani berantem sama singa di sini? Apa namanya? Pak Ricardo, contoh Pak Ricardo, saya berpergian ke luar negeri. Saya bilang Pak Ricardo minta tolong. Saya mau pergi ke luar negeri, minta tolong saya titip anjing saya Pak yang dijaga Pak, dikasih makan. Karena nggak ada yang jaga di rumah. Kemudian Pak Ricardo, oke Pak Yabes, antar aja ke rumah. Saya antar ke rumah. Tiba-tiba besokannya, malam-malam, datang singa ke rumah Pak Ricardo. 3 menit kemudian datang beruang Bapak Ibu. Habis itu ular. Pak Ricardo lihat begitu. Apa yang Pak Ricardo lakukan? Apa yang Pak Ricardo lakukan? Lari. Terus anjing saya bagaimana ceritanya Pak Ricardo? Saya juga akan melakukan itu. Kalau ketemu siang sama beruang. Lari. Anjingnya dikurung Pak, susah Pak, udah mau dimakan, gak bisa diambil lagi. Kita tinggalin. Artinya gini, ngapain saya pertaruhkan nyawa saya untuk
satu ekor binatang. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu jadi Daud, mau nggak Bapak Ibu mempertaruhkan nyawa hanya untuk 2-3 ekor kambing domba? Gak mau, itu kita. Tapi Daud, dia lakukan. Untuk menjaga kepercayaan. Melakukan dengan maksimal kepercayaan yang sudah diberikan kepada dia. Dia tidak peduli nyawanya. Dia tidak perlu dirinya. Yang dia pedulikan adalah kepercayaan yang diberikan kepada dia. Dia maksimal melakukan kepercayaan yang diberikan kepada dia. Dia tidak peduli. Inilah yang disebut, next slide, setia. Inilah yang disebut setia. Mana slide-nya? Jadi setia itu bukan soal kehadiran Bapak Ibu. Setia itu soal kemaksimalan Bapak Ibu di tempat kehadiran. Kalau setia soal kehadiran bos, sorry ya, mimbar ini lebih setia dari kau. Dari kemarin udah di sini dia. Dari hari Rabu udah di sini dia. Kadang-kadang hujan deras kita nggak datang ibadah, dia tetap ada di sini. Coba pandang samping kiri kanan bilang begini, ngerti kau? Kesetiaan bukan hanya ngomong soal kehadiran. Ingat, yang dititipkan oleh tuannya, 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Ketika 5 dan 2 talenta memaksimalkan talentanya, Tuhan bilang gini, sabaslah hambaku yang baik dan setia. Artinya orang yang setia itu orang yang maksimal di tempat kehadirannya. Memang hadir perlu gak? Perlu. Tapi ngapain? Kalau hadir gak ngapa-ngapain, ya mohon maaf nih. Apa bedanya kita sama setan? Setan juga ada di gereja loh. Siapa bilang setan gak ada di gereja? Itu di sebelah saudara ada setan. Maksudnya bukan tetangga, bukan. Setan itu kan roh Bapak Ibu. Dia kan kalau Bapak Ibu dengar khotbah kan dia ganggu-ganggu Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang kalau ada orang ngantuk dengar khotbah, itu dulu teman saya bilang manifestasi kuasa setan. Saya awalnya gak percaya tapi lama-lama, oh iya. Ini yang level imannya tinggi kayak saya aja bisa lihat nih. Ya. Bapak Ibu kalau dengar khotbah, setan tuh tiup-tiup mata Bapak Ibu. Makanya yang awalnya melotot begini lama-lama gitu. Setan juga ada di gereja. Dan dia selalu hadir. Walaupun dia bukan maha hadir, tapi dia selalu hadir. Mengintip kita. Seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa. Jadi kalau hanya soal hadir Bapak Ibu, sorry to say, kita belum disebut setia. Di gereja kami, ada orang hadir ibadah hanya untuk cari-cari kesalahan. Ada. Di sini sih nggak ada. Di gereja saya ada. Banyak. Apalagi di gereja bapak saya di mana. Hadir dia tiap minggu Pak. Hanya untuk cari-cari kesalahan. Hadir dia tiap minggu tapi nggak ngapa-ngapain. Disuruh tepuk tangan nggak mau tepuk tangan. Disuruh berdiri nggak mau berdiri. Jadi kesetiaan itu bukan hanya soal kehadiran, tapi apa yang kau kerjakan di tempat kehadiranmu, itulah yang disebut setia. Kau hadir ibadah di tempat ini. Sebelum kau duduk, perhatikan dulu kiri kanan, depan belakang. Apa yang bisa kau kerjakan? Kau lihat tuh meja pembicara hanya ada air putih, nggak ada rotinya. Ayo dong. Contohnya. Sebelum kau duduk, langsung kau ke Indomaret, lu beli roti, taruh di situ. Kok beli roti? Ya biar nanti pembicaranya. Jadi saudara, seorang yang setia itu bukan hanya kau hadir. Mohon maaf kalau hanya kau hadir, gak buat apa-apa, gak melakukan apa-apa. Kalau di gereja saya bilang Bu Gembala, gak usah kau hadir, panas-panas di tempat duduk aja. Bahkan tadinya orang mau duduk di situ jadi gak bisa duduk gara-gara kau ada di situ. Tapi kalau di sini gak berani lah aku bilang gitu, gak datang pula kau. Iya, gak ngapa-ngapain hadir Bapak Ibu. Harusnya do something, lakukan sesuatu yang maksimal. Lakukan sesuatu yang berdampak. Lakukan sesuatu yang memberkati banyak orang. Baru kau disebut setia. Makanya
engkau jemaat yang setia, bukan jemaat yang kau ada di sini dari tahun berapa gereja. Saya yakin gereja ini udah lama sekali. Bukan itu kriteria jemaat setia. Oh, saya di gereja ini dari tahun 2000. Jadi saya belum tentu. Apa yang kau buat, itu yang paling penting. Itu yang menentukan kau setia atau enggak. Ini kadang-kadang datang pun, ngasih persembahan pun, suka-suka. WL bilang ini, mari kita, ibu siapa yang tadi? Ibu Sheila, mari kita berikan persembahan, pura-pura ke toilet. Kalau aku yang pungut persembahan, ku kejar kau sampai ke toilet. Man, enak aja, mau lari kau sini. Enak aja kau. Ayo lakukan sesuatu yang berdampak, Bapak Ibu. Lakukan sesuatu yang maksimal sebagai kepercayaan Tuhan atas hidupmu. Itu baru disebut setia. Karena setia bukan hanya soal kehadiran, tapi ketotalan dalam mengerjakan sesuatu yang dipercayakan di tempat kehadiran kita. Artinya hadir itu juga perlu. Tapi yang lebih perlu, apa yang kau kerjakan? Kadang-kadang menyanyi pun dia, mari kita mengangkat tangan setengah tiang. Bapak Ibu, setengah tiang ini lambang kematian loh ya. Lu 30 September kita pasang bendera kan? Ini orang Indonesia bukan di sini. Betul ya? Kan 30 September pasang bendera kita. Benderanya gimana? Setengah tiang. Jadi kalau ada yang angkat tangan begini, kulihat ke belakang begini dia, dalam hatiku ini, aduh tuh, berduka cita udah mau mati kurasa. Apa susahnya angkat tangan tinggi-tinggi Bapak? Artinya kita maksimal, total, itu baru disebut setia. Kita terlibat dalam pelayanan, itu yang baru disebut setia. Jangan bangga hanya jadi jemaat, tapi kau harus bangga ketika kau melakukan sesuatu, memberkati gereja ini, memberkati sesama pengerja, memberkati jemaat, bahkan memberkati daerah ini. Itu baru disebut setia. Dan itulah kunci Daud jadi orang berkuasa. Dia melakukan yang maksimal. Bukan tugasnya untuk berperang melawan Goliat. Itu tugas tentara Israel. Daud bukan tentara. Tapi Daud mau lakukan. Bapak Ibu, bukan tugasmu mengutip sampah di gereja habis ibadah. Karena kau jemaat. Tapi kalau kau mau jadi orang berkenan, sebelum kau pulang, kau perhatikan ada sampah. Karena di gereja kami banyak begitu. Tadinya pas sebelum ibadah bersih gereja. Pulang ibadah, yang permen karet lah, yang permen inilah. Kok di sini kulihat bersih ini beda nih jemaat. Kayaknya jemaatku mesti belajar sama kau Bapak. Jangan kita merasa bukan tugas saya. Itu tugas pengerja, itu tugas Bu Pendeta. No, Daud bukan tugasnya melawan Goliat. Betul atau betul? Betul gak Bapak Ibu? Kau ngerti gak sih aku khotbah dari tadi? Kok gak ada respon gitu loh. Betul ya Bapak? Daud kan bukan tentara. Daud itu seorang gembala. Dia belum jadi raja. Dia bukan tentara. Bukan tugasnya melawan Goliat. Tugas melawan Goliat itu tentara Israel. Tapi Daud mau mengambil bagian itu. Jangan kita merasa itu bukan tugas dan bagian kita. Tapi mari kita maksimal. Melakukan sesuatu yang berdampak di sekitar kita. Jadi yang pertama, kunci Daud jadi orang berkenan. Setia. Tapi ingat, bukan hanya soal hadir. Tapi melakukan kemaksimalan, ketotalan di tempat hadir. Dan yang kedua, Mazmur 119 ayat 164 berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Mazmur 84 ayat 11 berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari tempat lain. Daud bilang, 7 kali dalam sehari. Dia ini raja yang sibuk, raja yang sangat sibuk. Tapi dia menyiapkan waktu 7 kali dalam sehari bertemu dengan Tuhan. Kita harus lebih bangga. 7 kali. Loh ini Alkitab loh. Tapi kita nggak usah ngomong-ngomong. Diam-diam aja. Karena orang itu 5 kali dilakukan semua. Kita 7 kali 1 pun nggak ada kita lakukan. Saking dia intimnya. Dia sibuk loh Bapak Ibu. Dia raja loh. Kegiatannya sudah terstruktur semuanya. Tapi dia tetap menyediakan waktu. 7 kali sehari bertemu dengan Tuhan.
Bahkan dia katakan lebih baik 1000 hari di tempat lain daripada satu. Lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari. Lebih suka dia dalam rumah. Ini baru pengkhotbah lewat 5 menit udah sibuk kali kok bolak-balik. Nggak di sini sih di luar. Di GBI Perjuangan. Kalau ini kan GBI Albert. Oh iya, pernah begitu Bapak. Baru lewat 5 menit gini-gini dari belakang. Dalam hatiku, waduh, kalau nonton Korea tahan kok 2,5 jam. Nonton bioskop 2,5 jam. Pernah nggak kau gini-gini kan orang bioskop itu? Udah lewat waktunya. Kan nggak pernah. Ini pengkhotbah 35 menit, baru lewat 5 menit. Ini saya lagi curhat di tempat lain Bapak Ibu. Kalau di sini nggak ada kulihat yang begini bilang. Artinya suka dia dengar firman. Daud suka ketemu sama Tuhan. Suka berhubungan dengan Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan. Itu kunci dia jadi orang berkenan. Keintiman dibangun, gimana caranya? Komunikasi. Saya dengan istri saya intim Bapak Ibu. Setiap hari kami berkomunikasi. Setiap hari. Komunikasi itu 2 arah Bapak Ibu. Bukan 1 arah. Kalau 1 arah itu ya monolog khotbah. Saya ngomong, saudara mendengarkan. Kalau saya ngomong, saudara ngomong, saya pulang. Ngapain kok nggak hargai aku berarti? Ya kan? Tapi kalau komunikasi, saya ngomong, saudara mendengarkan, saudara ngomong, saya mendengarkan. Sama dengan Tuhan. Kita ngomong, Tuhan dengerin, Tuhan ngomong, kita dengerin. Pasti kebangun keintiman Bapak Ibu. Suami istri itu keintimannya dibangun komunikasi setiap hari. Saking intimnya kami akhirnya terbangun sebuah keintiman. Saling kami ngerti. Sama dengan Tuhan juga begitu. Kita intim dengan Tuhan, kita pasti saling ngerti dengan Tuhan. Di rumah kami kalau datang tamu, gak perlu ku bilang sama istriku ini, Mam siapkan teh, gak perlu. Cukup ku kedipkan mata kiri. Udah tahu dia siapkan teh artinya. Saking intimnya kan. Kalau ku kedipkan mata kananku artinya siapkan makan juga. Udah tahu dia. Kalau ku kedipkan 2 ini udah kami lah yang tahu. Kau pengen tahu aja. Rahasia kami. Ya. Keintiman dibangun atas dasar komunikasi. Apakah kita membangun keintiman dengan Tuhan seperti Daud? Bapak Ibu, apakah kau selalu bicara sama Tuhan? Oke lah, setiap hari kau ngomong sama Tuhan. Minimal 3 kali sehari. Dekati makannya Lilian. Atau pernahkah kau lebih dari itu? Oke, kalau engkau sudah berdoa, kita anggaplah 3 kali sehari berkati makannya Lilian. Amin. Kau ngomong sama Tuhan, oke kita taruhlah kau ngomong sama Tuhan. Tapi kapan Tuhan ngomong? Kapan Tuhan bicara sama kau? Saya mau katakan, Tuhan bicara sama kau melalui dia. Inilah suara Tuhan yang gak semua orang bisa dengar suara Tuhan. Ucok, gak semua. Itu karunia. Karena kalau gak biasa kok kirain suara hantu itu. Itu segelintir orang yang bisa itu, yang dikaruniakan Tuhan. Tapi saya mau katakan, suara Tuhan paling valid. Jadi setiap hari kau gak baca firman, saya pastikan setiap hari kau gak dengarkan suara Tuhan. Jadi ketika kita baca firman, kita sedang mendengarkan suara Tuhan. Berapa kata-kata Facebook? Berapa kata-kata Instagram yang kita baca? Belum lagi kau baca pikiran. Tapi kalau doamu, itu lagu saya tuh, lagu Yabes. Memberkati aku, berlimpah-limpah. Firman. Akhirnya datanglah backsound dari surga. Pret. Gimana bangun keintiman gak pernah, kita dengar suara Tuhan gak pernah. Saya selesai 24 kali. Kejadian sampai 24. Serius. Dan sampai hari ini saya masih baca 5 pasal. Kalau gak sempat 1 ayat. Kenapa 1 ayat? Saya minta ketua pendoa di gereja kami untuk kirim 1 ayat firman Tuhan selalu di grup setiap hari. Sampai hari ini. Saya selalu sempatkan baca Alkitab. Saya sudah doktor teologi Bapak Ibu. Tapi saya masih baca. Masih butuh firman. Karena saya tahu ketika saya baca firman, saya dengar suara. Bapak Ibu orang sibuk, gak usah 5 pasal.
Tanyakan. Cukup. Kok sedikit wajahnya? Udah 1 ayat. 1 ayat, tapi setiap hari. Karena bukan seberapa banyak kita baca. Tapi seberapa intens kita baca firman Tuhan. Banyak kan? Judul perikopnya aja baca. Yesus menyembuhkan orang buta, udah tutup Alkitabnya. Membangun keintiman dengan Tuhan. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan ngomong sama kita. Dan saya yakin Bapak Ibu, seorang intim dengan Tuhan bukan karena dia berbahasa roh. Uria labatakar. Enggak, bukan itu patokan keintiman. Itu karunia. Gak semua orang juga Tuhan kasih itu kok. Gak ke semua orang. Saya berbahasa roh Bapak Ibu. Tapi saya tahu gak ke semua orang Tuhan kasih karunia itu. Ada orang yang sampai saat ini juga belum menerima karunia bahasa roh. Jadi bukan itu patokan keintiman. Keintiman itu adalah intens berhubungan dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan. Dan ketika kita sudah intim, saya pasti kita adalah orang yang berkenan di hadapan. Kalau kita orang berkenan di hadapan Tuhan, ingat tadi di awal, apapun yang kita pikirkan, di mata Tuhan. Apapun yang kita minta, disetujui Tuhan. Tuhan suka sama kita. Karena apapun yang kita pikirkan, itu berasal dari Tuhan. Kita mengerti dan memahami itu. Selamat jadi orang yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami belajar hari ini Tuhan, bagaimana kami menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sama seperti Daud, dia setia. Kami mau belajar menjadi orang yang setia. Bukan hanya hadir, tapi kami mau melakukan kemaksimalan di tempat kehadiran kami. Yaitu di tempat ini, pekerjaan kami, dan dimanapun Tuhan utuskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Saya undang pemain musik bagi kita. Hari ini Tuhan, firman-Mu telah Hamba sampaikan. Dan Hamba selesai, tapi Roh Kudus teruslah bicara kepada umat. Sampaikan apa yang menjadi isi hatimu lebih sederhana lagi, supaya mereka lebih mengerti, memahami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan. Kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Tanda kami berserah terhadap firman. Kami berserah terhadap firman. Biarlah firman-Mu menguasai hati kami. Firman-Mu yang kami dengar ini, kami lakukan baik-baik. Kami renungkan baik-baik. Sehingga firman-Mu itu hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saudara, saya tahu dan merasa beberapa di antara kita sedang mengalami pergumulan hari-hari ini. Sudah beberapa waktu kita alami pergumulan itu, kita berdoa tak kunjung ada solusi. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Kita jangan fokus sama berkat, kita jangan fokus sama penyelesaian, kita jangan fokus sama mukjizat, tapi kita mau berjuang dan fokus menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Amen. Supaya kita benar-benar disetujui oleh Tuhan, disukai oleh Tuhan. Karena menjadi orang berkenan seperti Daud, didengarkan oleh Tuhan. Sehingga setiap pergumulan yang kita alami, saya yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Hari ini Tuhan, memberkati umat-Mu, urapi mereka dengan pengurapan firman-Mu, sehingga firman ini tidak hanya lewat begitu saja, tapi firman ini terpatri dalam hati kami. Kami renungkan firman ini dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi orang yang setia,
Bukan hanya hadir, tapi melakukan kemaksimalan di mana Tuhan tempatkan kami. Baik di pelayanan kami, di gereja kami, di keluarga kami, di pekerjaan kami. Dan kami mau membangun keintiman dengan Kau Tuhan. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami untuk kami mau terus berdoa setiap hari. Baca firman setiap hari. Sebagai tanda kami membangun keintiman dengan Kau. Supaya kami lebih peka dengan Kau Tuhan. Dan selalu melakukan kehendak. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu ini untuk jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu telah disampaikan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke, sekarang tiba saatnya kita juga akan memberikan persembahan. Yang bertugas saya persilahkan untuk boleh maju ke depan menjadi kolektan pada pagi hari ini. Pada yang membacakan pengumuman juga saya undang untuk boleh maju ke depan. Kita akan berdoa terlebih dahulu, nanti minta dengan penuh kasih Ibu Tri untuk boleh membawakan kita dalam doa persembahan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat berkat dan waktu yang Kau berikan bagi setiap kami. Melalui kesempatan ini kami boleh kembali bisa menikmati berkat-Mu, menikmati kasih-Mu, bahkan menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kembali boleh mengingatkan kepada setiap kami, biarlah untuk kami boleh tetap setia, dan kami mau belajar Tuhan untuk tetap membangun keintiman kami bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Yabes Marbun, biar Engkau memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya, dan juga memberkati apa yang menjadi kerinduan dan cita-citanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Melalui kesempatan saat ini juga kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Biar Engkau yang menyucikan, menguduskan setiap persembahan yang akan kami berikan ini. Biar persembahan ini boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kedua kolektan juga yang melayani pada pagi hari ini dengan berkat yang khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Pertama-tama saya ingin tanya apakah ada yang baru beribadah? Semua jemaat yang setia. Keluarga besar GBI Aberta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yabes Marbun yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanannya. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian WBI yang diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Pada hari Selasa 25 Februari 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Andrian. Mari bergabung bersama kami dalam benteng doa GBI Aberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Doa benteng doa ini bukan hanya untuk jemaat Aberta saja, tapi terbuka bagi umum. Kita dapat mengajak keluarga, tetangga, teman untuk saling menguatkan dalam doa-doa kita. Kaum muda diajak untuk hadir setiap hari Sabtu sore pukul 18 dalam komunitas Aberta Youth Team. Hari Sabtu 1 Maret adalah acara Sport Day.
Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan, tanggal 2 Maret 2025. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Wiwi Karta Elia. Minggu depan kita kembali menikmati tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Tubuh dan darah Kristus hanya dapat dinikmati oleh jemaat yang sudah dibaptis air. Jemaat juga diberi kesempatan untuk mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Diharapkan pada orang tua dapat membawa anak-anaknya saat beribadah supaya anak-anak juga dapat mengikuti sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Keluarga besar GBI Aberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Yohanes Aldo tanggal 1 Maret. Selamat ulang tahun saudara. Kemudian untuk dana diakonia, kami mengucapkan terima kasih kepada Diaken Puriantini yang telah mempersembahkan sebesar Rp100.000 dan Diaken Syanti sebesar Rp200.000. Tuhan Yesus yang membalasnya. Jangan lupa juga tetap satukan hati berdoa bagi gereja kita Aberta dan bangsa negara kita setiap malam jam 9 malam. Dimanapun kita berada, kita dapat meluangkan waktu sejenak agar pemulihan terjadi bagi gereja kita dan NKRI. Tetap kita mengikuti kegiatan-kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group GBI Aberta. Apakah ada pengumuman tambahan Ibu Gembala? Tidak ada, dan kita akan mengakhiri ibadah raya kita. Kami mohon kesediaannya untuk seluruh jemaat dapat berdiri. Sungguh benar ya Bapa, besar anugerah-Mu dalam hidup kami, dalam setiap hari-hari yang kami lalui Tuhan. Terutama pada hari ini ya Tuhan, kami diberi kesempatan untuk datang beribadah, memuji-Mu, dan diberi kesempatan juga mendengarkan firman-Mu yang luar biasa. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi ya Tuhan. Apapun keadaan kami percaya anugerah-Mu selalu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami telah mendengar diberkati oleh firman-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Jadikanlah kami orang yang setia kepada-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang intim kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sungguh kami mengucap syukur. Terima kasih sekali lagi ya Bapa. Engkau memberkati Pendeta Yabes Marbun Tuhan, dimanapun beliau ada, baik sebagai seorang gembala, baik sebagai seorang orang tua, sebagai kepala keluarga, sebagai anak Tuhan. Engkau memberkati beliau Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat yang daripadamu. Dimanapun beliau Engkau utus Tuhan, hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk Ibu Gembala kami yang setia. Kiranya Engkau memberkati Ibu Gembala kami. Engkau di dalam kesendiriannya Tuhan, Engkau selalu hadir dalam hidup beliau. Engkau tambahkan kesehatan, Engkau tambahkan berkat yang melimpah-limpah untuk Ibu Gembala kami. Sekali lagi terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati keluarga besar Ibu Gembala kami Tuhan, untuk kedua anaknya, kedua mantunya dan cucu-cucunya Tuhan. Terima kasih untuk seorang Ibu Gembala yang baik, yang mengayomi kami, domba-dombanya di Aberta Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa khusus pada hari ini untuk saudari Desi yang Tuhan, yang sedang sakit karena muntaber.
Ya Tuhan, kasihanilah saudari kami ini Tuhan. Biarlah Engkau lawat saudara Desi Tuhan. Dimanapun sekarang saudara Desi mungkin sedang dalam keadaan sakitnya Tuhan. Kiranya oleh birur-birur darah-Mu kami percaya Tuhan, Desi telah sembuh. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Desi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara Aldo yang ulang tahun pada tanggal 1 Maret Tuhan. Engkau memberkati apa yang menjadi cita-citanya, masa depannya. Terima kasih ya Tuhan untuk Aldo yang Tuhan. Biarlah saudara Aldo juga berkenan di hadapan-Mu. Berkenan sebagai anak ya Tuhan. Dan sebagai kakak yang baik. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa sekali lagi untuk seluruh jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir. Engkau memberkati kami satu persatu. Engkau lawat kami satu persatu. Apapun pengumuman kami, baik dalam kondisi kesehatan, dalam kondisi ekonomi, dalam kondisi keluarga Tuhan. Engkau lawat kami satu-satu. Engkau beri pelepasan untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau cinta Indonesia Tuhan. Engkau memberkati Indonesia Tuhan. Baik dari kepala pemerintahan, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajaran menteri, baik dari segala lembaga pemerintahan Tuhan. Engkau cinta Indonesia, Engkau memberkati Indonesia Tuhan, Engkau lawat Indonesia Tuhan. Biarlah kami sebagai anak bangsa selalu ingin juga berbakti kepada bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan hantar ke tempat tujuan kami masing-masing tanpa kurang satu apapun. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Engkau juga ingatkan kami untuk minggu depan. Engkau persiapkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Mempersiapkan perpuluhan yang emang adalah milik Engkau. Sekali lagi terima kasih ya Tuhan. Kami landaskan doa kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus yang terindah. Dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Minggu depan Tuhan Yesus memberkati.